menjelaskan bahwa anak yang merupakan pelaku ini sebelumnya sempat menonton sebuah video tidak senonoh di ponsel ayahnya dan alhasil ia kemudian mempraktekkan hal tersebut di sekolah. Hi everyone, terima kasih sudah mengklik video ini and welcome back to Hot News. Oke, kali ini aku bakalan ngebahas terkait beberapa berita viral dari dunia pendidikan dan juga dunia percalekan. Mulai dari guru yang muridnya, caleg yang ingin menjual, sampai ke anak TK yang tega teman kelasnya sendiri. Kira-kira bagaimana kronologinya? Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya and here we go. Oke guys, tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu nih, bahwa segala informasi yang aku sampaikan di video kali ini, aku dapatkan setelah merangkum beberapa artikel yang ada di internet. Oke guys, seorang guru bahasa Indonesia yang mengajar di salah satu SMP negeri yang ada di Jakarta Barat, diduga 3 orang siswanya, yang dimana peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 11 Januari tahun 2024 lalu, tepatnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan adapun kronologi awal dari kejadian tersebut bermula pada saat si guru bahasa Indonesia yang berinisial B tersebut berusaha untuk mengeluarkan mobilnya dari parkiran sekolah tersebut, yang dimana si B ini ternyata masih belum terlalu mahir mengendarai mobil. Yang sebelum-sebelumnya itu si B ini dibantu oleh rekan gurunya yang berinisial S untuk mengeluarkan mobilnya dari parkiran sekolah tersebut. Tetapi, berhubung karena si S ini sedang keluar kota, mengantar siswa-siswanya untuk ikut lomba, sehingga si B ini memutuskan untuk belajar mengeluarkan sendiri mobilnya dari parkiran sekolah tersebut. Awalnya mobil si B ini cuma terlihat maju mundur. Namanya juga orang belum mahir ya. Pasti agak sulit banget ngeluarin mobil dari parkiran yang mungkin tidak terlalu luas. Sehingga setelah beberapa saat berusaha mengeluarkan mobilnya, tiba-tiba saja si B ini 3 orang siswanya yang sedang berteduh di sebuah pos security dari sekolah tersebut. Dan alhasil, ketiga siswa tersebut yang berinisial A, K, dan juga AD mengalami, dan siswa yang inisial A ini yang merupakan siswa yang karena dia itu sampai mobil hingga membuat rahimnya dan ia pun untuk susah memiliki anak pada saat setelah ia menikah nantinya. Kemudian yang kedua ini siswa yang inisial K itu cuma mengalami sesak dada dan juga sakit di area punggung. Kemudian siswa yang ketiga yang inisial AD itu cuma mengalami sakit dan memar di area lututnya. Dan dari kejadian tersebut, alhasil ketiga siswa-siswa tersebut kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan setelah beberapa saat, tiba-tiba saja si guru B ini mendatangi orang tua siswa yang berinisial A, yang dimana ia itu ingin bermaksud untuk datang membayar uang ganti rugi sebesar 20 juta rupiah. Tetapi, sembari memberikan uang tersebut, ia kemudian juga turut orang tua dari si A bahwa apabila ia mengambil uang 20 juta tersebut, maka ia tidak boleh melaporkan dirinya ke pihak yang berwajib. Dan selain itu, si B juga mengatakan bahwa apabila orang tua dari si A ini tidak mau menerima uang 20 juta tersebut, maka si B ini kemudian mengancam orang tua dari si A untuk. Dan mendengar hal tersebut, orang tua dari si A kemudian langsung marah. Oke, coba deh pikirin, kalau semisal anaknya itu masih, dan ditambah lagi pelakunya tersebut datang memberikan ancaman, ya pasti marah lah. Tapi jika kalian berada di posisinya, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah. Oke, kita lanjut. Dan setelah orang tua dari si A kemudian mendapatkan ancaman dari guru B ini, si orang tua A kemudian memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dan setelah orang tua dari si A ini menjelaskan kronologi dari kejadian tersebut ke Dinas Pendidikan, pihak dari Dinas Pendidikan tersebut kemudian menyayangkan tingkah dari guru B ini,
yang dimana apabila ia ingin bertanggung jawab atau mungkin ganti rugi, mungkin bisa menggunakan bahasa yang lebih baik agar orang tua dari si A ini tidak tersinggung atau terlukai hatinya. Oke guys, itu dia tadi kronologi dari seorang guru yang siswa-siswanya di sekolah. Dan setelah kalian mendengar informasi ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah dan mari kita lanjut ke berita yang kedua. Oke guys, akhir-akhir ini kan sedang musim politik. Mulai dari pemilihan pilpres sampai pemilihan calon legislatif. Dan di daerah kota Bondowoso, Jawa Timur, ada nih seorang caleg yang berinisial EDS yang berusia 48 tahun yang diduga ingin menjual hanya untuk memenuhi biaya kampanye pemilu 2024. Dan lebih parahnya lagi guys, ternyata anak dan juga istrinya sudah merestui EDS untuk menjual, sehingga si EDS ini sudah membuat surat pernyataan yang berisikan materai bahwa dirinya sudah sangat siap untuk menjual. Selain itu, ia juga sudah mempromosikan hal tersebut di sosial media dan meminta kepada orang-orang yang ingin membeli maka secepatnya untuk menghubungi dirinya. Oke guys, sebelum kita lanjut ke ceritanya, aku mau nanya dulu, kira-kira gaji caleg itu berapa ya? Kok bisa ada orang yang segitunya mau menjadi anggota DPR? Padahal dengan memiliki pasti memiliki pengaruh yang cukup buruk bagi kesehatan si EDS ini. Masih mending kalau menang, kalau kalah bagaimana? Tapi menurut kalian bagaimana, worth it atau enggak? Silahkan komen di bawah. Oke guys, kita lanjut. Dan ternyata alasan dari si EDS ini menjual selain untuk biaya kampanye, ia juga ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa dirinya rela melakukan apa saja hanya untuk mengabdi kepada bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Dan bahkan guys, ia juga sudah menghabiskan sisa tabungannya untuk membuat banner dan juga baliho. Dan ia juga berharap untuk menang agar nantinya ia bisa merealisasikan janji-janji politiknya. Tujuan saya untuk biaya operasional dan biaya logistik untuk pemenangan pemilihan calon legislatif, intinya untuk pengabdian terhadap masyarakat. Kira-kira bagaimana pendapat kalian terkait berita yang kedua ini? Silahkan komen di bawah dan mari kita lanjut ke berita yang ketiga. Oke guys, seorang anak TK di Pekanbaru diduga melakukan tindakan kepada teman kelasnya sendiri sebanyak 4 kali. Yang dimana hal tersebut bermula pada saat orang tua korban yang berinisial D curiga terhadap tingkah anaknya yang berubah sejak tahun 2023, tepatnya pada bulan November lalu. Dan adapun perubahan sikap dari anak D ini terlihat pada saat ia memainkan dan juga memperlihatkan kepada ibunya. Dan bahkan si anak D ini juga sempat melakukan tindakan yang menurutnya kurang pantas dilakukan oleh anak seumuran anaknya tersebut. Tetapi berhubung karena si D dan istri ini sudah sangat lelah melihat tingkah anaknya yang aneh tersebut, sehingga ia kemudian memutuskan untuk menanyakan hal tersebut kepada pihak sekolah. Tetapi pada saat si D dan istri menanyakan hal tersebut ke pihak sekolah, ia kemudian mendapatkan respon yang tidak baik dan dia juga sampai mendapatkan ancaman akan dilaporkan ke pihak yang berwajib dikarenakan telah melakukan tindakan pencemaran nama baik. Dan anehnya guys, setelah si D dan istri melakukan pengaduan ke pihak sekolah, tiba-tiba saja pihak sekolah memindahkan si anak TK yang merupakan pelaku ke sekolah lain tetapi masih dalam satu yayasan tanpa melakukan penyelesaian antara si orang tua pelaku ke orang tua korban. Sehingga si D yang tidak terima putranya itu memutuskan untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwajib. Dan bahkan ia juga sempat melakukan visum dan cek psikologi anak. Dan hasilnya memperlihatkan bahwa anaknya memang telah sebanyak 4 kali oleh temannya sendiri. Dan dari beberapa info yang beredar menjelaskan bahwa anak yang merupakan pelaku ini
sebelumnya sempat menonton sebuah video tidak senonoh di ponsel ayahnya, dan alhasil ia kemudian mempraktekkan hal tersebut di sekolah. Oke guys, setelah mengetahui informasi ini, menurut aku, buat orang tua di luar sana, mungkin sebaiknya tidak usah mengoleksi video-video seperti itu. Karena jangan sampai tidak sengaja terlihat oleh anak kita sendiri, sehingga bisa membuat hal tersebut menjadi fatal. Dan buat guru-guru di luar sana yang mengajar di sebuah sekolah, mungkin sebaiknya untuk lebih mengontrol siswanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau menurut kalian seperti apa, silahkan komen di bawah. Oke guys, itu dia tadi beberapa berita viral yang sempat aku rangkum di video kali ini, dan semoga video kali ini bersifat informatif dan bermanfaat untuk kalian semua. Dan buat kalian yang suka video kali ini, jangan lupa untuk menyempatkan menekan tombol like, comment, share, and subscribe, and see you in the next video.